Ya, berjumpa kembali dengan Bang BF. Ya, Bang Beni. Kita baca berita lagi nih dari terkini.id Makassar ya. Judulnya Tembak Mati Brigadir Yosua, Baradae pernah dijanjikan Verdi Sambo uang 1 miliar. Jadi teman-teman, kita akan membahas hukumnya ya. Kita tidak masuk ke materi permasalahan, tapi kita bahas hukumnya supaya menambah wawasan kita, menambah logika hukum kita. Kenapa saya tertarik membahas berita ini? Karena akan beda ya, akan beda outputnya ketika ada janji uang atau melakukan penembakan karena tekanan dan lain sebagainya. Karena kita sudah pernah membahas apa hukumnya kalau orang melakukan tindak pidana di atas tekanan atau di bawah daya paksa. Ternyata ada berita Barada ini dijanjikan uang. Nah, ini beda lagi teman-teman. Tapi sebelum saya lanjutkan, nanti semua juga akan tergantung hasil fakta di persidangan ya. Ini kan hanya berita, belum tentu juga kebenarannya. Kita bacakan nih, terkini.id Jakarta. Terungkap Irjen Verdi Sambo pernah menjanjikan uang 1 miliar kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae setelah menembak mati Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini terungkap dari kesaksian 3 tersangka, yaitu Baradae sendiri, Kuat, dan Bribka Rizky Rijal kepada penyidik. Bahkan disebutkan bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pun disebut turut menjanjikan uang tersebut kepada Barada Eliezer. Sementara Kuat dan Ricky yang berperan membantu melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dijanjikan 500 juta rupiah. Verdi Sambo berjanji akan memberikan uang kepada Baradae, Kuat, dan Rizky pada Agustus 2022, sebulan setelah kejadian. Mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, mengamini informasi ini. Ya, itu kan omongannya si Richard. Di BAP juga ada itu, diimingi uang. Baradae 1 miliar, Ricky 500, Kuat 500 juta, ujar Deolipa. Seperti dilansir detik.com Jumat 12 Agustus 2022 dan seterusnya ya. Artinya bahwa ada iming-iming uang di sana teman-teman. Kita sudah pernah bahas bahwa apabila orang melakukan tindak pidana dia di bawah tekanan atau karena pengaruh daya paksa, dia tidak bisa dipidana. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya, Anda bisa lihat. Nah, bagaimana kalau ada janji uang? Ini kita belajar logika hukum kecil-kecilan aja ya. Coba kita analisa. Si pelaku ini dijanjikan uang. Apakah itu termasuk di bawah tekanan? Kalau menurut saya tidak ya. Kalau ada janji uang, itu malah bisa berencana jadinya. Coba kita baca apa itu pembunuhan berencana. Pembunuhan itu teman-teman adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan diatur di pasal 338. Nah, kalau pembunuhan 338 ini itu bukan berencana, tapi dilakukan pada saat itu tanpa rencana. Nah, perlu diperhatikan kalau 338 ini alat yang digunakan ada di sekitar itu. Itulah yang dimaksud tidak direncanakan. Mungkin dalam keadaan emosi pada saat itu lalu dia berniat untuk membunuh dan dia menggunakan alat yang ada di sekitar dia, itu bukan berencana. Tapi kalau berencana itu teman-teman yang dimaksud di pasal 340 KUHP itu dilakukan dengan perencanaan ya. Alatnya apa disiapkan, saranya apa disiapkan, bagaimana caranya, kapan dilakukan, semua direncanakan dia. Berbeda dengan pembunuhan biasa tadi yang tidak berencana, seketika dan menggunakan alat yang ada di sana. Tapi ingat, kedua pasal ini memang tujuannya untuk membunuh ya. Kalau dia tujuannya tidak membunuh, itu termasuk pasal penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Beda lagi. Penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal itu tidak ada niat dia untuk membunuh, tapi hanya sekedar menganiaya. Namun kalau akibatnya meninggal, itu hukumannya beda. Disebut penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Lain dengan pembunuhan tadi. Pembunuhan itu memang rencananya untuk membunuh. Ada yang direncanakan,
ada yang tidak. Tadi kita sudah jelaskan. Kembali ke berita tadi teman-teman, kalau dia memang diiming-imingi uang berarti dia bisa ikut berencana. Tapi lihat lagi nih, kapan dia diimingi uang? Sebelum atau sesudah? Kalau sebelum pelaksanaan dia dijanjikan uang, berarti berencana, dia termasuk ikut berencana. Namun kalau dia diimingi uang setelah kejadian, itu dia memang tidak ikut berencana. Artinya dia hanya disuruh melakukan pada saat kejadian, tidak sebelumnya. Itu dia masuk pasal pembunuhan 338. Tapi kalau ada iming-iming uang, ini menjadi pertanyaan kita lagi. Apakah si Baradae ini bisa dibantu dengan pasal 48 KUHP yang menyatakan orang di bawah pengaruh daya paksa tidak bisa dipidana? Apakah dengan iming-iming uang dia termasuk di bawah tekanan? Tapi semuanya teman-teman, nanti di pengadilan lah yang akan terbuka. Ya, di situ akan terjadi perdebatan. Di sana hakim akan mengorek. Ya, tentunya hakim sudah punya kemampuan untuk bertanya, menggali permasalahan terhadap para saksi dan terdakwa. Jadi kita tunggu saja nanti pengadilan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau hukumnya, ya kita selalu kita bahas memang hukumnya, bukan faktanya ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, fakta sebenarnya kita tidak tahu. Semua orang mungkin berpendapat ya kan, semua jadi pengamat. Tapi hukumnya bukan diamati, tapi dilaksanakan. Hukum itu sudah jelas tertulis. Itulah yang disebut dengan hukum positif. Hukum itu bukan opini, bukan pendapat, tapi yang tertera di dalam undang-undang. Begitu ya. Mudah-mudahan bertambah wawasan kita sehingga kita menambah logika hukum kita. Tetap bersama Bang BF, kita belajar hukum dengan bahasa kampung.